Bagaimanakah kita memahami bahasa, pikiran, dan tindakan manusia? Itu adalah pertanyaan yang akan kita bahas hari ini lewat pengenalan kita kepada seorang filsuf terkemuka abad ke-20 yang bernama Donald Davidson, yang menawarkan pendekatan unik untuk menjawab pertanyaan itu. Bagaimana kita memahami bahasa, pikiran, dan tindakan manusia? Donald Davidson adalah pemikir yang menghubungkan filsafat bahasa dengan filsafat pikiran, bahkan juga filsafat aksi. Siapa sebenarnya Donald Davidson dan mengapa gagasan dia begitu penting? Baiklah, kita kenali dulu. Donald Davidson lahir pada tanggal 6 Maret 1917 di Springfield, Amerika Serikat. Dia menempuh pendidikan di Universitas Harvard, universitas yang sudah sering kita dengar di video-video sebelumnya, tempat di mana universitas elit di Amerika. Para filsuf juga dilahirkan di sana. Nah, di Universitas Harvard itu Donald Davidson mempelajari sastra klasik sebelum akhirnya dia beralih ke filsafat. Perpaduan antara kecintaan Donald Davidson pada sastra dan logika ini nanti akan membentuk gaya berpikirnya yang mendalam dan lintas disiplin atau interdisipliner. Setelah menariknya dia adalah seorang tentara ya. Jadi setelah bertugas di Angkatan Laut selama Perang Dunia Kedua, Davidson ini melanjutkan karirnya di bidang akademik. Dia mengajar di beberapa universitas besar seperti di Stanford, Princeton, dan Berkeley. Dalam karir dia, banyak esai yang telah dia telurkan dan cukup berpengaruh dan bahkan masih menjadi pembahasan atau diskusi hingga hari ini. Nah, salah satu kontribusi paling terkenal dari Donald Davidson adalah dalam filsafat bahasa, khususnya tentang teori semantik. Dia mengembangkan ide bahwa arti dari sebuah kalimat terkait erat dengan kondisi kebenarannya, yaitu situasi atau fakta yang membuat kalimat itu benar. Jadi dia punya ide di mana sebuah kalimat itu selalu terkait dengan kondisi kebenaran dia, atau kondisi itu maksudnya adalah situasi atau fakta yang membuat kalimat itu benar. Untuk memahami statement atau argumen filosofis itu, Davidson sebenarnya terinspirasi oleh pekerjaan Alfred Tarski tentang teori kebenaran. Dia percaya bahwa memahami bahasa berarti memahami kapan sebuah pernyataan itu benar atau salah. Misalnya, pernyataan langit biru benar jika dan hanya jika langit memang biru. Pendekatan semacam itu disebut semantik kebenaran, atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan sebutan truth conditional semantics. Nah, teman-teman, Davidson juga dikenal dengan konsep prinsip amal atau principle of charity, prinsip charity, beramal gitu ya, dalam filsafat bahasa. Nah, prinsip itu menyatakan bahwa ketika kita mencoba memahami seseorang yang berbicara dalam bahasa asing atau dengan konsep yang berbeda dengan yang kita miliki, kita harus mengasumsikan bahwa sebagian besar pernyataan mereka itu masuk akal dan benar sesuai dengan pengalaman mereka. Ya. Nah, pendekatan Donald Davidson seperti itu tuh menjadi dasar untuk teori interpretasi radikal dalam situasi di mana kita tidak memiliki panduan sama sekali untuk memahami bahasa seseorang. Davidson berargumen bahwa kita harus mulai dengan asumsi bahwa bahasa atau statement orang lain itu konsisten dan
berbicara adalah sesuatu, apa yang mereka bicarakan adalah sesuatu yang bisa kita pahami. Jadi ini bukan hanya soal memahami kata-kata, tapi juga memasuki pola pikir dari pembicara. Nah, dalam filsafat pikiran, Davidson mengembangkan gagasan yang kemudian disebut sebagai monisme anomali. Dia berpendapat bahwa semua peristiwa mental seperti pikiran atau niat gitu ya, pada dasarnya adalah peristiwa fisik. Dengan kata lain, setiap pikiran terjadi di dalam, dengan kata lain begini, setiap pikiran itu terjadi di dalam otak manusia. Namun, dia juga berargumen bahwa hukum-hukum yang mengatur peristiwa mental tidak bisa kemudian direduksi menjadi hukum fisik. Ini adalah upaya Davidson untuk menjembatani pandangan dualisme yang memisahkan antara pikiran dan tubuh. Kita sudah membahas juga ya beberapa filsuf sebelumnya yang mempersoalkan pemisahan antara pikiran dan tubuh. Jadi Davidson itu berupaya menjembatani pandangan dualisme tadi ya, dualisme yang melihat tubuh dan pikiran terpisah, dan materialisme yang menganggap segala sesuatu sebagai fenomena yang bersifat fisik. Jadi pikiran itu diragukan ketika dia bersifat imaterial, sehingga aliran materialisme menganggap pikiran dan tubuh itu menyatu. Nah, Davidson mencoba untuk menjembatani ini. Jadi menurut Davidson, pikiran dan tubuh itu memang satu, tetapi kita tidak bisa selalu menjelaskan pikiran dalam istilah-istilah materialistik, atau dalam hal ini adalah dalam bahasa fisika gitu. Nah, selain itu Davidson ini juga terkenal dengan filsafat aksi dan teorinya tentang rasionalitas. Jadi Davidson itu membuat sebuah terobosan besar teman-teman dalam filsafat aksi. Filsafat aksi. Dia mendalami pertanyaan yang mendasar. Pertanyaannya begini, apa yang membuat suatu tindakan dapat dikatakan sebagai disengaja atau intensional atau rasional? Menurut Davidson, tindakan disengaja terjadi ketika seseorang memiliki keyakinan dan keinginan yang bersama-sama menyebabkan mereka kemudian bertindak. Misalnya, untuk memperjelas maksudnya, jika Anda ingin minum air dan percaya bahwa ada segelas air itu di meja, keyakinan dan keinginan Anda itu yang menyebabkan Anda mengambil gelas tersebut. Nah, Davidson berargumen bahwa tindakan manusia memang selalu melibatkan rasionalitas, bahkan jika kita tidak selalu menyadari alasan dibalik tindakan kita. Nah, teman-teman, meskipun gagasan Davidson memang kemudian cukup banyak diterima secara luas ya, tapi dia juga tidak kemudian tanpa kritik, teman-teman. Beberapa filsuf berpendapat bahwa teori semantik kebenaran dari Davidson tadi terlalu sederhana untuk menangani kompleksitas bahasa manusia. Selain itu, pandangannya tentang monisme anomali itu menimbulkan keraguan dan pertanyaan tentu saja. Misalnya, bagaimana kita menjelaskan hubungan antara pikiran dan otak jika hukum mental dan hukum fisik tidak berjalan seiringan? Lepas dari itu, karya Davidson tentu masih relevan hingga hari ini, teman-teman. Dalam era AI ya, sekarang kecerdasan buatan dan linguistik komputasional atau bahasa pemrograman yang sekarang marak ya di dunia digital internet ini, konsep Davidson tentang interpretasi bahasa atau penafsiran bahasa dan prinsip charity tadi atau prinsip amal tadi masih terus digunakan sebagai pedoman untuk memahami komunikasi manusia dan mesin. Nah, saya pikir itu saja cukup untuk Donald Davidson. Memang namanya kurang banyak dikenal, tetapi dalam bidang filsafat, utamanya hari ini ketika kita sedang hidup di dunia digital,
pemikiran-pemikiran Donald Davidson dan teori-teorinya masih sering dibicarakan, terutama di kalangan filsuf-filsuf teknologi ya, filsafat teknologi. Satu hal, Donald Davidson dia adalah seorang filsuf yang mengajak kita untuk berpikir ulang ya tentang cara kita memahami bahasa, pikiran dan tindakan. Dari teori semantik hingga filsafat aksi, dia telah memberikan kerangka kerja yang mendalam untuk menjelaskan kompleksitas manusia. Nah, bagaimana pendapat Anda tentang gagasan Davidson? Anda bisa berikan komentar di bawah ini nanti, dan jangan lupa untuk tetap like, subscribe, dan berlanggananlah saluran ini, karena kita nanti akan terus membahas tentang filsafat part by part, langkah demi langkah. Juga melanjutkan 100 pemikir filsafat yang belum kita selesaikan semuanya. Sampai jumpa di episode berikutnya dari seri 100 Filsafat Dunia. Tetap berpikir kritis dan terima kasih.